Oke, next question. Apa langkah yang menurut Kak Zahra dapat dilakukan untuk terus berkembang di perusahaan Big Four dan baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan? Oke, menurut aku sih yang paling penting itu adalah gimana keinginan kita untuk belajar terus-menerus. Nah, menurut aku di Big Four sendiri itu kita itu harus selalu meningkatkan kompetensi kita dengan belajar, baik itu dari sisi klien ya, karena klien sendiri kan kita mempunyai industri yang berbeda-beda pula. Nah, oleh karena itu jadi kayak setiap kita pindah klien harus belajar. Nah, Perusahaan Big Four. Terus apa pembelajaran tersebut terbesar dari pengalaman tersebut, Kak? oke, menurut aku yang paling menarik pas proses audit itu saat kita visit ke klien ya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Import yang mendapat cash. Perkenalkan, namaku Sylvie, Staff of Finance and Administration Generasi 11. Wah, kita ketemu lagi nih di part 2 dari podcast kita kali ini dengan tema Climbing the Big Four Leader, Career Insight and Success Stories. Wah, di episode ini kita tidak sendiri karena kita sudah kedatangan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah dan pengalamannya di perusahaan Big Four. Beliau ini tidak hanya sukses secara profesional tapi juga memiliki kisah perjalanan yang penuh inspirasi. Tentunya pada podcast kali ini kita akan berfokus pada sharing season bersama narasumber kita yang memiliki inspirasi yang sangat luar biasa. Oke, masih bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Kak Zahra. Halo Kak Zahra. Wah, terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi pengalaman bersama Import Gizen. Wah, siapa sih yang nggak bersemangat kalau ngobrolin tentang perjalanan karir di perusahaan Big Four? Pasti teman-teman udah nggak sabar nih mendengarkan penjelasan dari narasumber podcast kali ini. Oke, mari kita langsung pembahasan aja ya Kak. Dengan topik yang sesuai dengan tema kita hari ini yaitu tips and trick berdasarkan pengalaman karirnya Kak Zahra dalam meniti karir di perusahaan Big Four. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Zahra yang akan kita bahas bersama mengenai perjalanan meniti karir di perusahaan Big Four yang mungkin mewakili pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke sesi inti ya Kak. Kalau boleh nih Kak, bisa nggak Kak Zahra sharing tentang pentingnya personal branding dalam melamar ke perusahaan Big Four dan apa strategi kakak dalam membangun citra diri yang kuat? Oke, menurut aku sendiri ya, yang personal branding itu cukup penting kalau kalian ingin masuk Big Four. Nah, ini juga bisa membedakan kalian dengan pengalaman yang lain. Nah, menurut aku penting banget untuk kalian untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Mungkin yang pertama bisa dengan cara aktif di organisasi kampus, magang ataupun bootcamp. Hal ini tuh bisa nunjukin bahwa kalian itu cukup aktif, bisa bekerja sama dengan tim dan mempunyai skill yang mumpuni untuk bekerja. Lalu yang kedua itu yang menurut aku juga penting itu yang sertifikasi yang menunjang pekerjaan kalian. Yang kayak yang aku bilang tadi kayak Brevet dan CA ini juga bisa dilihat dari HR itu kalian tuh bisa bekerja, mempunyai skill yang mumpuni itu sih. Jadi menurut aku yang paling penting itu pas kuliah kalian itu harus lebih produktif lagi untuk meningkatkan value di CV kalian, seperti itu sih. Wah, berarti nggak cuma aktif di bangku perkuliahan aja ya Kak, kita juga harus aktif buat cari pelatihan, sertifikasi di luar dan organisasi di luar tentunya yang sesuai dengan jurusan kita. Oke, menurut Kak Zahra nih, gimana cara membangun koneksi atau networking yang efektif di lingkungan kerja Big Four? Seberapa besar peran networking dalam menunjang kesuksesan karirnya Kak Zahra? Oke. Networking sendiri menurut aku cukup penting ya, jadi kayak misalnya kan kalau kita jadi auditor sendiri kan kita banyak berinteraksi sama klien ya, terutama sama klien. Nah, gimana kita menjalin hubungan baik dengan klien, gimana kita kayak cara menegosiasi dengan klien. Nah, biasanya itu kalau misalnya kita punya hubungan yang baik, biasanya kita juga ada kesempatan untuk ditarik bekerja di klien itu. Jadi kayak usahain kalian memperbaiki koneksinya itu sih, jadi gitu. Oke, koneksi ternyata juga sangat penting ya Kak. Misal nih ada klien yang kayak ada 2 klien nih Kak yang ditujukan ke Kak Zahra tapi itu kayak permintaannya itu berbeda gitu, tuh gimana cara mengatasinya Kak? Oke, jadi di klien sendiri kan ada kayak deadline gitu ya, masing-masing deadline. Nah, biasanya kita bisa lihat dulu, kita harus itu sih nyesuaiin dengan ke deadline-nya sih. Kalau misalnya yang mana dulu yang kita harus prioritasin gitu, kalau permintaannya yang klien A duluan ya kita harus prioritasin kalian itu gitu sih. Jadi kayak kita lihat di
kerjaannya itu dari based on deadline gitu sih menurut aku. Deadline berarti ya Kak. Oke, next question. Apa langkah yang menurut Kak Zahra dapat dilakukan untuk terus berkembang di perusahaan Big Four dan baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan? Oke, menurut aku sih yang paling penting itu adalah gimana keinginan kita untuk belajar terus-menerus. Nah, menurut aku di Big Four sendiri itu kita tuh harus selalu meningkatkan kompetensi kita dengan belajar, baik itu dari sisi klien ya, karena klien sendiri kan kita mempunyai industri yang berbeda-beda pula. Nah, oleh karena itu jadi kayak setiap kita pindah klien harus belajar. Nah, selain itu juga kayak teknologinya juga kita setiap tahun juga harus mau update diri. Jadi menurutku yang paling penting itu keinginan kita untuk belajar sih. Oke, keinginan untuk belajar ya Kak. Terus kan tiap beda klien itu harus belajar lagi gitu Kak. Kira-kira nih dalam jangka waktu yang diberikan oleh klien sama tentang kesulitan dalam belajar itu ada kesulitan nggak Kak? Ada tantangan gitu apa gimana? Oke, biasanya kalau kita sebelum pindah ke klien itu kita tuh harus belajar terkait dengan proses bisnisnya klien, di mana proses bisnisnya klien itu bisa dilihat dari SOP-nya ataupun dari struktur organisasinya. Jadi kita tuh tahu alur mereka itu kayak gimana. Nah, jadi tuh biasanya mungkin kalau beberapa hari sebelum klien sih biasanya aku udah baca-baca dulu sih. Jadi kayak kita pas ke klien kita tuh udah punya basic tentang klien itu sendiri gitu. Jadi struktur organisasinya dari klien itu juga mempengaruhi ya Kak buat proses audit sendiri. Ya menurut aku cukup pengaruh sih. Jadi misalnya kalau kita kan megang akun kayak revenue, nah ini orangnya siapa, nah kita harus ngomong ke siapa gitu, itu kayak ngaruh sih. Kayak beberapa akun biasanya kalau di perusahaan kan beda-beda yang megang. Jadi kita harus tahu nih siapa yang megang akun ini, siapa gitu sih. Oke, terus next question, bagaimana cara Kak Zahra mengelola waktu antara pekerjaan, pengembangan diri, dan kehidupan pribadi, mengingat beban kerja atau workload di Big Four ini cukup tinggi ya Kak? Oke. Di KP sendiri itu kayak terbagi antara 2 season ya, yaitu high season dan low season. Nah, menurut aku sih kalau di high season sendiri itu menurut aku agak sulit ya untuk membagi waktu antara bekerja dan pengembangan diri. Kenapa? Soalnya kita biasanya tuh memegang banyak proyek dalam satu waktu dan deadline-nya berdekatan. Malah bahkan sering lembur di weekend kan. Jadi agak sulit sih. Nah, biasanya kalau untuk pengembangan diri, aku manfaatin waktu di low season. Karena di low season sendiri itu biasanya workload-nya cukup rendah, lalu kadang bahkan bisa gabut karena nggak punya klien. Nah, oleh karena itu biasanya aku manfaatin waktunya di situ tuh untuk upgrade diri, kayak ikut online course, terus ikut training lagi untuk jabatan selanjutnya. Bahkan kalau menurut aku sarannya malah kalian usahain ngambil cuti pas waktu low season untuk merefresh diri di peak season selanjutnya gitu. Jadi gitu Kak ya. Terus Kak Zahra punya itu nggak kayak kalender pribadi yang tentunya sudah sudah di note sama Kak Zahra buat ini, misalnya tanggal ini mau ngapain, tanggal ini mau ke klien atau rapat gitu Kak? Itu biasanya malah disuruh sih kalau di kantorku. Biasanya pakai di laptop sih, di kalender laptop itu emang harus ditandain sih, karena klien kita bisa kayak minggu depan klien apa, minggu ini klien apa, jadi bisa beda-beda. Jadi kalau di kantorku emang wajib sih kayak nandain gitu. Misalnya malah bahkan per hari itu, misalnya pagi kita megang akun apa biar cepet aja sesuai dengan deadline-nya itu gitu. Cukup ketat kan soalnya deadline-nya di Big Four sendiri gitu. Terus kira-kira nih Kak, misalnya ada kayak klien yang mau ganti jadwal dadakan gitu, pas misalnya jadwalnya minggu depan tapi dia tiba-tiba mintanya besok, terus Kak Zahra besok itu ternyata ada acara lain di luar, itu gimana Kak cara mengatasinya? Biasanya malah ditolak sih, maksudnya kayak kita kasih tahu sih kalau ini nggak bisa karena kita bahkan sesuai deadline kan kita punya deadline yang cukup ketat kan, jadi kayak nggak mungkin tiba-tiba langsung otomatis pindah. Tapi menurut aku jarang sih kalau yang kayak gitu, mereka kan udah tahu deadline-nya kapan, jadi gitu cukup jarang sih untungnya. Jadi kayak, karena agak sulit kalau mengubah waktu berpindah-pindah gitu. Oke, next question. Apa proyek atau pengalaman paling menarik yang pernah Kak Zahra kerjakan selama di perusahaan Big Four? Terus apa pembelajaran terbesar dari pengalaman tersebut, Kak? Oke, menurut aku yang paling menarik pas proses audit itu saat kita visit ke klien ya. Mungkin ini sedikit cerita pengalaman aku aja ya. Jadi aku pernah dapat klien di industri pengolahan limbah, dimana kalau aku kesana itu harus memakai pakaian full hazmat gitu dari atas sampai bawah, pakai kacamatanya, pokoknya full hazmat. Dan menurut aku yang terbiasa untuk kerja di kantoran itu cukup
pengalaman yang cukup menyiksa, soalnya panas dan Iya. pengap. Emang itu menjadi safety-nya mereka karena barang yang aku cek sendiri itu bahan kimia yang cukup berbahaya gitu. Terus aku juga pernah megang klien coal mining, di mana itu untuk ke tambangnya cukup jauh ya. Jadi kayak pertama itu aku harus naik kereta dulu dari Jakarta. Lalu untuk mencapai kotanya aku harus naik mobil sekitar 2-3 jam. Lalu dilanjut naik kapal nyebrang ke pulaunya. Nah, setelah melakukan perjalanan panjang, aku masih harus berpanas-panasan di tambang untuk melakukan stock up. Nah, jadi menurut aku pembelajarannya kalau pengen kerja di Big Four itu, kalian tuh harus mudah beradaptasi dengan cepat dan siap untuk menghadapi berbagai macam klien seperti itu sih. Wah, ternyata apa ya, kalau di perusahaan Big Four itu kerja sambil jalan-jalan ya Kak, sambil berproyek juga. Tapi Kak Zahra menikmati nggak kerja sambil jalan-jalan itu? Kayak misalnya kan tadi naik kereta, sempet naik kapal juga ya kan? Ya, menurut aku cukup seru banget sih pas naik kapal. Kan kita kebetulan aku di Jakarta ya, kebetulan jarang lihat laut ya, jadi kayak lumayan kayak refreshing lihat laut gitu pas sambil mau jalan ke klien gitu. Seru banget lah pokoknya. Iya iya. Terus aku juga tadi sempat dengarkan perlu cek langsung ke lokasinya Kak ya, itu cek fisiknya langsung. Itu berarti kalau proses audit itu emang harus menuju lokasinya gitu Kak ya? Langsung cek barangnya gitu Kak ya? Iya, biasanya tiap tahun kan ada stok opnam, kita mastiin stok yang dikasih klien itu bener enggak gitu. Jadi kita ngulang lagi gitu. Jadi, Semisal ada indikasi nih Kak, itu gimana cara mengatasinya? Oke, kalau biasanya tuh misalnya ada misalnya kalau dari klien kan ada 10 barang nih, ternyata cuma ada 9. Nah, itu biasanya kita tanyain sih ini kenapa barangnya, apakah hilang, apakah rusak gitu. Jadi kayak kita bikin laporan sih, malah laporan kayak terkait dengan barang gitu. Berarti ditelusuri secara mendalam lagi Kak ya, biar bisa tahu juga itu barangnya kemana gitu kan. Oke, menurut Kak Zahra nih, apa peran teknologi atau digital skill di dunia perusahaan Big Four, dan skill teknologi apa yang wajib dikuasai untuk di perusahaan tersebut Kak? Oke. Menurut aku teknologi itu cukup penting ya, apalagi bagi auditor, terutama terkait dengan software akuntansi, karena bisa meningkatkan efisiensi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. Tetapi kalau untuk jenis softwarenya sendiri itu setiap tahun itu bisa berbeda-beda ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi menurut aku yang paling penting sendiri adalah bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi serta keinginan kita untuk belajar terhadap teknologi yang baru. Nah, menurut aku juga kita itu penting banget untuk meningkatkan sikap skeptis kita. Kenapa? Karena semakin tingginya teknologi, maka semakin pula kesempatan orang untuk melakukan fraud. Nah, jadi sebagai auditor sendiri, kita tuh harus lebih jeli terhadap teknologi untuk melihat indikasi fraud sendiri, itu sih menurut aku. Oke, jadi harus mengikuti perkembangan zaman lah istilahnya ya Kak ya. Terus di Big Four itu ada nggak Kak kayak teknologi khusus yang digunakan untuk auditor untuk mengaudit kliennya? Biasa sih ada semacam kayak software untuk mengolah data klien sih. Nah, cuma kalau jenisnya itu berbeda-beda tiap tahun, jadi kayak itu di. Nah, kalau kadang ya Kak, aku kayak megang klien tuh, mereka tuh minjemin laptop kan. Nah, kita tuh disuruh kayak buka AP-nya klien, ya gitu. Jadi kayak kita, tapi tenang aja sih, kayak nanti bakal diajarin kliennya. Maksud aku kita harus beradaptasi aja. Yang penting kayak kalau disuruh akurat bisa, disuruh SAP bisa gitu sih. Jadi yang penting kita mau belajar sih. Oh, jadi tiap tahun itu untuk teknologinya kita harus belajar lagi gitu Kak ya, buat mempelajari teknologi baru tersebut. Itu kira-kira Kak Zahra ada kesusahan nggak waktu kayak misalnya ada mempelajari teknologi baru dalam tahun tersebut gitu? Terus untuk mengatasinya itu gimana Kak? Kebetulan kalau setiap kita mau ganti kayak peralihan teknologi itu kita bakal ada trainingnya dulu sih, kayak ya kurang lebih ya seminggu 2 minggu. Jadi kayak kita ya udah lumayan terbiasa sih pas waktu training, karena praktek gitu kan, praktek untuk menggunakan, jadi udah diajarin apakah udah bisa atau belum itu seperti itu. Jadi kayak cukup membantu banget di trainingnya itu sih. Sambil jalan aja, kalau kita bingung ya kita bisa tanya gitu. Jadi nggak monoton kita harus tiba-tiba langsung ahli, enggak sih. Tetap. Terus kalau di Big Four pas waktu masa training, apakah Kak Zahra juga menerima klien untuk diaudit gitu Kak? Tergantung ya, kadang ada yang kebutuhannya ada klien atau enggak. Nah, kebetulan pas aku itu enggak sih, lagi kosong. Tapi kalau temanku ada sih yang kayak, jadi dia training di klien. Karena online, kebetulan kalau aku kan masuknya pas zaman COVID ya, jadi kayak kebetulan online kan training. Nah itu, jadi kayak
Iya deh, jadi kayak dia training sambil iya. lain Kak, Itu ya. lumayan menguras kalau yang itu. Nah kalau aku sih enggak sih, kebetulan aku belum ada klien pas itu, jadi kayak masih training doang. Trainingnya aja. Oke, mungkin bisa ke last question buat sesi kali ini. Mungkin Kak Zahra bisa kasih semangat atau motivasi untuk teman-teman Impatizen yang ingin meniti karir di perusahaan Big Four. Apa yang paling kakak ingin sampaikan ke mereka, Kak? Oke, menurut aku usahain kalian tingkatin value di CV kalian ya, biar bisa menarik HR untuk direkrut. Lalu yang kedua, tingkatin skill kalian terutama di teknis dan personal kalian, karena sangat ngebantu banget nanti saat kalian akan bekerja. Jangan lupa kalian tuh terus berproduktif saat kuliah, tingkatin kayak sertifikasi, magang dan bootcamp, seperti itu sih. Itu dari aku. Oke, luar biasa sekali ya penjelasan dari Kak Zahra ini. Oke, jadi teman-teman itu tadi penjelasan luar biasa dan komplit dari Kak Zahra. Terima kasih untuk Kak Zahra yang sudah berkenan hadir untuk berbagi informasi dan cerita inspiratif mengenai perjalanannya di dunia profesional. Semoga informasi yang diberikan Kak Zahra ini bisa menambahkan wawasan pada teman-teman semua dan mampu memotivasi teman-teman untuk bertekad kuat dalam mengejar karir impian. Tetap semangat teman-teman, dan jangan khawatir karena Impot akan hadir kembali di episode mendatang dengan topik dan pembahasan yang tidak kalah seru tentunya. Jangan lupa ya, nantikan kembali keseruan Impot di episode berikutnya. Don't miss it, tune on notification and stay tuned ya. Bye. Pengurus anggota muda IAI Wilayah Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.